Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Pak Guru. Mudah-mudahan hari ini anak-anak Pak Guru beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, bertemu lagi dengan Pak Guru dalam pelajaran PAI. Sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, kita berdoa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima pelajaran hari ini. Mari kita angkat tangannya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Amin. Baik anak-anak Pak Guru, mudah-mudahan anak-anak Pak Guru dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Walaupun kita belajar jarak jauh, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar dan rasa kasih sayang Pak Guru terhadap anak-anak Pak Guru agar senantiasa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang solih dan solihah yang menjadi kebanggaan orang tua dan Bapak Ibu gurunya. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Pada hari ini, anak-anak Pak Guru akan belajar hikmah daripada kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemarin kita sudah menyimak bagaimana kisah perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam dari semenjak kecil sampai dewasa. Ya. Apa saja hikmah yang bisa dipetik dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Tentu banyak sekali hikmah yang bisa dipetik dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Di antaranya 1. Tanggung jawab, 2. Kebijaksanaan, 3. Pemaaf, kemudian 4. Tidak iri atau dengki dan tidak dendam. Ya. Yang kelima adalah kesabaran dan ketawakalan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah 1. Pemaaf, yang kedua adalah sabar dan tawakal, dan ketiga adalah bijaksana dan tanggung jawab. Itu adalah salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama adalah Nabi Yusuf itu adalah seorang yang pemaaf. Meskipun saudara-saudaranya pernah menyakiti Nabi Yusuf alaihissalam, tapi Nabi Yusuf tidak dendam, bahkan tetap menyambut kedatangan keluarganya ketika datang ke kota Mesir untuk membeli bahan makanan. Nabi Yusuf menyambutnya dan dengan senang tanpa ada rasa dendam. Nah, itu adalah salah satu sifat yang mulia yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan Nabi Yusuf tidak hanya memaafkan saudara-saudaranya yang pernah menyakitinya, Nabi Yusuf justru mengajak tinggal seluruh keluarganya bersama Nabi Yusuf di dalam istana. Nah, pemaaf ini adalah sifat yang terpuji, sifat yang mulia. Tentunya sebagai seorang muslim kita harus mempunyai sifat pemaaf. Ya. Orang yang pemaaf akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan disenangi oleh teman-temannya, ya. Biar kita banyak teman, ya, banyak sahabat, kita harus pemaaf. Setiap orang pasti mempunyai kesalahan. Dan orang yang baik adalah orang yang tidak menunda untuk meminta maaf. Jadi anak-anak Pak Guru, ketika anak-anak Pak Guru berbuat salah, maka yang dianjurkan adalah segera meminta maaf. Atau ada orang yang berbuat salah kepada kita, maka yang dianjurkan bagi kita adalah memaafkan orang yang berbuat salah dan menegurnya agar tidak mengulanginya lagi. Nah, itu yang pertama, sifat pemaaf yang harus dimiliki dan diaplikasikan oleh anak-anak Pak Guru dalam kehidupan sehari-hari ketika bergaul dengan teman-teman, dengan tetangga,
dengan orang tua ya, harus saling memaafkan. Yang kedua, hikmah yang diambil daripada kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah sabar dan tawakal. Nah, Nabi Yusuf ini adalah orang yang sangat sabar, sangat tawakal. Ketika kecil Nabi Yusuf alaihissalam dianiaya oleh saudara-saudaranya, bahkan dimasukkan ke dalam sumur. Nabi Yusuf menerimanya dengan sabar dan tawakal terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf yakin segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada satu kejadian pun yang tidak mengandung hikmah di belakangnya. Nah, walaupun Nabi Yusuf sudah dewasa, difitnah, bahkan sampai Nabi Yusuf di penjara, Nabi Yusuf menjalaninya dengan ikhlas dan sabar, karena ini adalah yakin dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf yakin Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong orang-orang yang sabar. Pasti dalam kehidupan sehari-hari kita pernah mendapatkan masalah ya, dikerjain teman, kehilangan sesuatu benda. Nah, ini semua harus kita hadapi dengan sabar dan tawakal ya. Ketika kita dijahilin oleh teman-teman ya, kita berusaha agar teman tersebut tidak menjahili kita ya. Bagaimana caranya? Ya, kita baik-baik ngobrol dengan temannya ya, bukan malah balas dengan menjahilinya lagi. Tidak, itu perbuatan yang tidak baik. Atau kita mungkin pernah kehilangan sesuatu, kehilangan suatu benda, ini pun harus diterima dengan sabar ya. Dicari kehilangannya, tidak perlu menyalahkan orang lain ya. Tidak usah menyalahkan orang lain, dicari. Kalaupun seandainya tidak ketemu, maka yakin ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pasti Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Nah, itu anak-anak Pak Guru. Jadi perlunya kesabaran dan ketawakalan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha ya. Jadi berusaha dulu, kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita sakit ya, sakit adalah ujian bagi kita, musibah, kita terima dengan sabar dan ikhlas. Ketika kita menerimanya dengan ikhlas, maka keikhlasannya akan berbuah pahala. Tapi tetap tidak melupakan kita harus berobat ke dokter. Berobat ke dokter, sembuh dan tidaknya adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib berobat ke dokter ya, wajib minum obat, dan Allah yang akan menyembuhkan. Nah, ini diterima dengan sabar dan ikhlas. Dan harus yakin Allah Subhanahu wa ta'ala akan segera memberikan kesembuhan. Nah, itu ya. Jadi dalam segala sesuatu, ketika kita mendapatkan ujian, cobaan ataupun musibah, maka kita harus sabar dan tawakal terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, hikmah yang bisa kita ambil daripada kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah bijaksana dan tanggung jawab. Nah, Nabi Yusuf ketika sudah dewasa, karena beliau punya kelebihan bisa menafsirkan mimpi, akhirnya diangkat menjadi seorang menteri ya. Kalau zaman sekarang adalah mungkin menteri keuangan ya, menteri keuangan dan pertahanan pangan. Sehingga Nabi Yusuf bertugas untuk mengelola keuangan negara demi kesejahteraan rakyatnya. Nah, dan Nabi Yusuf menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dengan bijaksana ya, sehingga terjamin masyarakatnya daripada kelaparan ya. Nah, dengan keberhasilan Nabi Yusuf ini utamakan kepentingan rakyat Mesir daripada kepentingan diri sendiri. Nah, itu bukti daripada tanggung jawab Nabi Yusuf alaihissalam terhadap rakyat Mesir ketika beliau diamanahi
ditugaskan sebagai menteri. Nah, jadi yang beliau pikirkan adalah kesejahteraan rakyat Mesir pada saat itu. Nah, begitupun dengan kita, ketika kita diberikan tanggung jawab di kelas, misalnya piket, ada PR, maka kita harus kerjakan dengan penuh tanggung jawab, kerjakan dengan semangat. Di rumah pun sama. Tempat tidur kita adalah tanggung jawab kita. Jangan dibiarkan tempat tidur kita berantakan, kotor. Nah, itu adalah tanggung jawab kita untuk merapikan dan membersihkan tempat tidur. Ya, itu anak-anak Pak Guru. Jadi tujuan pembelajaran pada saat ini adalah mudah-mudahan anak-anak Pak Guru bisa melaksanakan, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Satu, menjadi orang yang pemaaf. Yang kedua, menjadi orang yang sabar dan tawakal atas segala ujian atau musibah yang menimpa kita. Yang ketiga adalah bijaksana dan tanggung jawab. Ya, demikian pelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.